kami coba ingatkan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan pasca salat yang tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu nomor hadis 925 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa memohon kepada Allah dalam 3 hal dengan kalimat yang singkat tapi isinya begitu padat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar engkau menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik, kemudian penerimaan amalan yang diterima. Jadi saya sering ingatkan bahwa selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang sesungguhnya sudah dijamin dengan surga, dijaga dari maksiat, membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadahnya, dan yang luar biasa masih berdoa kepada Allah dengan begitu tawadhu'nya, ya Allah mohon terima amalan saya. Karena itu seringkali kita bertanya, siapa kita yang bukan seorang nabi, juga bukan seorang rasul, belum ada jaminan bagi kita yang kuat untuk masuk surga, dan kita bukan orang yang maksum dari maksiat, bukan terjaga dari maksiat. Maka kita harus lebih serius dibandingkan dengan orang-orang terdahulu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya begitu singkat, persaingannya sekarang sangat ketat. Singkatnya, jangan terlampau banyak mainnya. Ya, jangan terlampau banyak mainnya. Jangan terlampau banyak mengerjakan hal yang sia-sia. Sudah saatnya kita membuat kurikulum kehidupan yang teratur. Bahkan sholat ini dibuka dengan sholat subuh, dan ini memiliki 2 nama di antara sekian sholat yang lain. Yang lain cuma 1 nama, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2. Ya, fajar dengan subuh. Ingat, fajar dengan subuh. Fajar menunjukkan korelasi keimanan kita yang terpancar ketika mendengar panggilan untuk menunaikan sholat. Muncul pancaran dalam hati kita untuk merespon fajar. Ya, buka Quran surah ke-62 ayat yang ke-9, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kalau anda kemudian diseru di hari Jumat untuk menunaikan salat ibadah, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah anda untuk ingat kepada Allah. Zikir di sana salat, karena salat disebut dengan zikir. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-20 Thaha ayat yang ke-14. Allah menyebut kepada Musa alaihi salam untuk menetapkan Allah sebagai Rabb, menyembahnya dan tunaikan bukti penyembahan itu dengan salat, disebut zikir. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Musa, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Ya, fa'budni. Jadi kalau anda sudah mengatakan Allah Tuhan saya, maka anda pun berkomitmen untuk menyembahnya. Oh, hati-hati nih, orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tidak cukup dengan mengatakan saya muslim, percaya dengan Allah. Anda dituntut membuktikan kepercayaan dan keyakinan itu dengan pembuktian penyembahan kepada Allah. Makanya ketika Allah mengatakan kepada Musa, saya Tuhan, kamu harus yakin saya Allah, tapi tidak cukup meyakini saya sebagai Allah. Fa'budni, buktikan keyakinanmu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah. Pertama, ibadah yang paling pokok, tunaikan salat. Jadi kalau ada orang bersyahadat mengaku muslim tapi tidak mau sholat, ini menunjukkan ada masalah dalam syahadatnya. Karena nama Allah tidak sekedar menunjuk pada aspek ketuhanannya, tapi juga ubudiyah, pembuktian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Di surah Quran surah Al-Jumu'ah disebut kita fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah tiba hari Jumat, cepat-cepat siapkan diri untuk menunaikan sholat Jumat sebagai zikir kita kepada Allah. Kalimatnya menggunakan fas'au. Bersegera di sana, siap-siap mandi dulu, siapkan wewangian. Di kalau waktu Jumatnya misal 11.58, ya antum siap-siap dari jam 11. Siap-siap dari setengah 11. Bahkan malamnya siapkan di pakaian untuk Jumat. Ini wewangiannya. Saya mau Jumatan di masjid mana? Jarak dari kantor ke masjid sekian. Jam berapa saya berangkat? Tiba untuk mengejar saf yang pertama. Keberkahannya banyak. Ada rizki, ada terkabulnya doa, ada macam-macam, ada ketenangan, ada pengabulan segala hal yang dimintakan, ada semuanya. Makanya saking pentingnya dan manfaatnya Jumat itu diminta antum bersegera.
Bukankah kalau ada pengumuman mengatakan kepada Anda, di Masjid Al-Azhar besok ini akan ada pembagian bonus. Bonus untuk setiap yang datang ngambil saf pertama, masing-masing mendapatkan 10 juta. Kalau jamnya ditetapkan 11.58, pembagian jam 12 ya. Untuk saf pertama aja 50 orang pertama. Saya tanya, antum datang jam berapa? 98, nggak akan kebagian, nginep antum di masjid. Kenapa? Karena antum tahu banyak hal yang didapatkan. Nah, ini kebanyakan orang Jumatan itu tidak mempelajari dulu apa keutamaan Jumat. Karena dia tidak mempelajarinya, maka dorongan motivasinya itu agak kurang untuk datang dan mengejar keutamaannya. Itu persoalannya. Padahal Jumat itu nanti diiringi dengan kalimat-kalimat yang indah. Ada kalimat tentang rizki. Wallahu khairur raziqin di ayat ke-11-nya. Ada kalimat nanti penyandingan dengan munculnya banyak relasi. Ayat ke-10-nya. Ada banyak hal yang mungkin kita bahas di lain kesempatan. Tapi saya ingin tunjukkan, jangan banyak kita kemudian hidup mengisi kehidupan di muka bumi ini dengan mengerjakan hal yang sia-sia. Mulai sekarang, petakan kehidupan dengan lebih baik. Anda mesti tahu apa yang mau dikerjakan di hari ini. Sholat kita disebut dengan subuh. Pancaran kebaikannya disebut dengan fajar. Waktunya disebut dengan subuh. Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang sudah siap dengan rencana.